Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanya Ramadali, NIM saya 1912115998. Di kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan pada ibu hamil dan anak remaja dengan HIV/AIDS. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu HIV. HIV atau disebut juga dengan Human Immunodeficiency Virus, yaitu retrovirus atau suatu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T atau sel yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan. Jika tidak diobati, infeksi HIV ini akan membuat sistem kekebalan tidak berguna dan anak dapat melawan infeksi yang paling jinak sekalipun. Jika dibiarkan, virus HIV ini dapat berkembang menjadi penyakit AIDS atau yang disebut dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, di Indonesia dari tahun 2018 pengidap HIV pada anak dan remaja ini di bawah 9 tahun terus bertambah mencapai kurang lebih 2000 lebih, dan jumlah tersebut meningkat dari tahun 2010, yaitu sebanyak 1000 lebih anak terinfeksi HIV. Lalu infeksi HIV menyebabkan AIDS ini ada dua jenis HIV. Yang pertama ada HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 atau paling sering ditemukan di Afrika. Diperkirakan 95% dari orang yang positif terinfeksi HIV biasanya banyak ditemukan di daerah Afrika, di Afrika Barat. Tapi saat ini juga mulai ditemukan di negara lain seperti Amerika Serikat. Ada 3 cara penularan HIV. Yang pertama yaitu mode transmisi, yaitu melalui kontak seksual, paparan perkuatan atau membran mukosa terhadap jarum atau benda yang tajam seperti jarum suntik. Yang kedua yaitu waktu transmisi, yaitu melalui intrauterin, intrapartum, dan pasca persalinan. Yang ketiga yaitu faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV tersebut. Selanjutnya, tujuan utama perawatan prenatal pada ibu hamil dengan AIDS adalah untuk menurunkan viral loadnya dengan memberikan terapi antiretroviral. Selanjutnya, cara penularan HIV yang dari mode transmisi itu dengan cara kontak seksual, paparan perkutan atau membran mukosa. Kalau melalui cara transmisi yaitu dari intrauterin, yaitu HIV dapat dideteksi pada janin yang diaborsi sejak dini seperti 8 minggu. Kalau ada cara penularan HIV itu cara dari faktor ibu. Nah, bayi yang lahir dari ibu HIV positif dapat dites positif untuk antibodi HIV. Hasilnya ini sebenarnya merupakan ukuran antibodi ibu dan bukan indikasi infeksi yang sebenarnya. Nah, HIV dapat ditularkan setelah melahirkan melalui menyusui. Meskipun risiko penularan ini rendah di Amerika Serikat, HIV ini juga di seluruh Indonesia diperkirakan ditularkan melalui menyusui pada 1/3 hingga setengah kasus. Selanjutnya patofisiologi dari asuhan keperawatan HIV ini, yaitu satu-satunya tujuan HIV adalah untuk mereplikasi atau membuat salinan dari dirinya sendiri. Ia memasuki sel pada dasarnya mengambil alih DNA dan memerintahkan sel untuk membuat salinan HIV. Meskipun HIV memilih limfosit T4 sebagai sel pilihan, HIV juga menyerang banyak sel lainnya. Namun invasi sel T4 penting karena limfosit T4 mempertahankan tubuh melawan patogen.
Nah, proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Yang pertama itu stadium 1, periode jendela, yaitu dimulai saat sejak pertama terinfeksi. Tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti gejala flu yang dalam beberapa minggu yang tidak kunjung hilang dengan sendirinya. Yang kedua itu stadium 2, HIV positif asimptomatik atau tanpa gejala. HIV telah berkembang biak, hasil tes darah untuk HIV dinyatakan positif. Orang tersebut biasanya merasa lebih sehat dan terlihat segar, sama seperti orang sehat lainnya. Stadium ini berlangsung perkiraan selama 5-10 tahun. Nah, kalau dari stadium 3 yang muncul gejala, yaitu dari sistem kekebalan tubuh sistem dari kekebalan tubuh kita telah menurun dan mulai muncul gejala, yaitu seperti diare kronis yang tidak jelas penyebabnya. Selanjutnya itu stadium 4, masuk ke kondisi AIDS. Dalam kondisi stadium 4 ini, sistem kekebalan tubuh rusak parah, tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit apapun. Ditandai dengan adanya bermacam-macam penyakit meliputi toksoplomasis pada otak. Nah, asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif itu biasanya melibatkan penggunaan kewaspadaan standar, karena anak-anak ini memiliki banyak kebutuhan dari ibu dari bayi dan biasanya ibu dan bayi ke ahli gizi untuk konseling guna mencegah penurunan umum status gizi anak HIV positif. Nah, masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak, yang pertama itu pada masa bayi tidak dapat memahami konsep penyakit dan kematian. Bayi dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan orang tua. Selanjutnya, pada anak usia dini mulailah mengkonseptualisasi proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Kekhawatiran berpusat di sekitar tes dan prosedur medis. Nah, pada anak usia pertengahan, anak yang ini sudah mulai mengerti ada yang salah. Pada usia 10 atau 11 tahun, pahami bahwa kematian itu permanen dan universal. Kalau pada masa remaja, biasanya didiagnosis sering menghasilkan penyangkalan, ketakutan, penarikan diri, dan ketakutan ditolak oleh teman sekelasnya. Biasanya juga terjadi gangguan dalam membentuk hubungan di luar keluarga. Nah, cara mengatasi diagnosis AIDS pada anak dengan cara yang berbeda pada usia yang berbeda, yaitu bantu keluarga dengan mendengarkan keprihatinan mereka dan membuat rujukan yang tepat ke berbagai lembaga dan organisasi yang dapat menawarkan dukungan sosial dan keuangan. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan HIV. Yang pertama yaitu kandidiasis yang terletak di kerongkongan, trakea, bronkus atau paru-paru. Yang kedua penyakit cytomegalovirus atau CMV. Selain itu selain di hati, biasanya itu terletak di limpa, kelenjar, getah, bening pada anak di atas 1 bulan. Yang penyakit ketiga itu encephalopathy HIV. Yang keempat limfoma otak primer, limfoma atau sarkoma Burkitt atau imunoblastik. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang disebabkan HIV, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti usus kronis, toksoplomasis otak, onset pada anak di atas 1 bulan. Nah, beberapa kondisi yang meniru HIV pada anak. Yang pertama itu sindrom jantung, kontraktilitas yang buruk, mikrokarditas gagal jantung. Yang kedua pneumonitis kronis. Yang ketiga encephalopathy atau myelopathy. Yang keempat sindrom hematologi, yaitu purpura trombosit pionik idiopatik, limfadenopathy. Nah, biasanya fokus program UNICEF untuk HIV/AIDS itu pada 3 bidang. Yang pertama yaitu penularan dari ibu ke anak, yang kedua pengobatan dan perawatan anak, yang ketiga infeksi HIV baru pada remaja.
Nah, cara penularan dari ibu ke anak yaitu wanita yang hidup dengan HIV harus memiliki akses ke layanan untuk membuat mereka tetap hidup dan menghentikan penularan HIV ke bayi mereka selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Nah, kalau cara pengobatan dan perawatan anak ini biasanya tanpa pengobatan, separuh bayi yang hidup dengan HIV akan meninggal sebelum ulang tahun kedua mereka. Jadi, pemeriksaan dini pada bayi, pengobatan segera merupakan prioritas utama bagi bayi terpanjang HIV. Namun, beberapa tes laboratorium dapat memakan waktu berminggu-minggu bagi seorang ibu untuk menerima hasil HIV tersebut. Nah, yang ketiga, infeksi HIV baru pada remaja. UNICEF mempromosikan kombinasi intervensi biomedis, perilaku, dan struktural untuk mengurangi infeksi HIV di antara remaja, perempuan, dan laki-laki. Mungkin hanya itu saja, mungkin hanya itu saja yang bisa saya rangkuman dari materi asuhan keperawatan pada ibu hamil dan anak remaja dengan HIV/AIDS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.